Ya, teman-teman, ya di belakang Mas Hamed ada sosok ya, tapi kita hiraukan saja ya. Dia mau tahu dia. Itu kiriman dari Ki Jengkeng tadi tuh Mas Hamed. Dia mau ikut ya. kenal. Jadi buat teman-teman ya, kita kembali mau mendoakan Abah Gus Samsudin ya, dimana beliau saat ini sudah bebas, tapi masih banyak netizen yang bertanya kok nggak ngonten. Oh gini, biasanya sedikit, kenapa Abah itu udah bebas tapi kok ngonten? Ya ini kan dia ibaratkan lepas rindu dulu sama keluarga dan santri-santri yang lain. Masuk sih baru keluar penjara udah langsung ngonten. Nah kan sementara berapa bulan itu kan banyak yang rindu, santri-santri, istri tercinta, anaknya terutama. Ibaratkan Abah ini seperti ibarat menantu. Dia 5 bulan, beberapa bulan itu 4 bulan lebih. Makanya pulang ya masa dia langsung keluar ngonten, kan nggak cocok. Iya, jadi mungkin lagi mengapain rindu ya Mas Hamed ya. Iya pasti, santri-santri semua rindu. Kita pun rindu yang di sini. Kalau netizen. Iya, Mas Hamed tadi Mas Hamed berjumpa dengan dukun-dukun ya, Jangkeng. Dia mau ritual Mas Hamed sampai membawa tumbal anak-anak tadi yang sudah kita selamatkan. Kita bilang anak dia nggak mau dia. Anak dia nggak mau dia. Harusnya anak dia aja ya kan. Kok tumbal kok anak orang ya. Kan? Dukun sesat tuh. Ya anaknya dari mana tuh Mas Hamed dapat kayak gitu? Jadi comot dia pas ada yang sendiri, comot dia dengan ilmu gaib dia. Jadi maksud dia tadi melakukan ritual dengan tumbal supaya santetnya lebih mantep lagi. Ya betul. Karena kita tahu ya Mas Hamed ya, kalau misalnya dia mau nyerang Gus Samsudin nggak mudah juga ya kan. Gus Samsudin itu banyak yang melapisi dia. Selain syekh guru besar yang paling sakti yang tidak bisa ditembus sama ilmu santet apapun, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling utama, dia selalu berlindung pada Allah. Iya, alhamdulillah. Ya tapi kita juga nggak berhenti nih Mas Hamed. Netizen juga ya, pendukung Abah ini selalu dikoar-koarin sama artis-artis ya, yang nyinyir banyak kepada dia gitu Mas Hamed. Ibaratkan sirik tanda tak mampu. Sirik tanda tak mampu. Makanya yang nyinyir dia ini kan sirik. Iya. Kok bisa Samsudin terkenal? Kalau faktanya kan gini ya Mas Hamed, Gus Samsudin bebas dari penjara, berarti Gus Samsudin tidak terbukti bersalah. Tidaklah. Seharusnya orang yang menyudutkan Gus Samsudin, menyalah-nyalakan Gus Samsudin, harusnya melakukan apa Mas Hamed? Nih Mas Hamed, kan Gus Samsudin nggak terbukti bersalah Mas Hamed. Iya. Harusnya mereka minta maaf kah? Iya, minta maaf karena sudah memfitnah Abah Gus. Dan juga hanya mendengar melihat yang tidak pasti. Yang sudah direkayasa, diedit ya Mas Hamed, bukan dipotong. saksi sendiri. Ini cocok yang ditangkap, dicari oleh pihak kepolisian yang pemotong video, itu yang dicari. Iya, harusnya itu Mas Hamed. Cari dari akunnya, yang mana orangnya. Karena memang orang-orang seperti itu kayak ngumpet Mas Hamed. Memang iya, itu mereka nggak punya karya, mereka nggak punya ide, kemudian ngambil punya orang diedit Mas Hamed. Udah lari, udah lurah. Jadi Mas Hamed, perjuangan sama Gus Samsudin kayak mana? Mungkin dalam waktu dekat beliau itu kan mungkin bakal melawan dukun-dukun lagi ya. Pasti dia tidak mau kita ini banyak yang tersesat karena mengikut-ngikut aliran sesat. Iya, maksudnya Mas Hamed kayak mana, mau nggak membantu Abah Gus Samsudin melawan dukun-dukun sesat tadi? Ya bantulah supaya jangan ada yang terjerumus kesesatan. Karena kesesatan itu bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Jadi kalau namanya kesesatan, fitnah itu memang luar biasa Mas Hamed. Oh pasti, makanya ada istilah fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Saya setuju Mas Hamed. Makanya Abah Gus Samsudin itu masuk penjara loh teman-teman, 4 bulan lebih karena apa? Fitnah, editan dari orang yang edit video Abah jadi miss tujuan ya. Tujuannya itu awalnya ingin menobatkan, ingin memberikan edukasi, jadi salah. Gitu. Dan ini ada pesan khusus untuk mantan anggotanya, Mas Joko Arek yang terhormat. Anda itu bagus, Anda itu cari konten lain. Kenapa? Karena orang munafik itu sangat besar dosanya. Anda pernah bergabung dia, hanya masalah sedikit saja sepele, sakit hati, problem lah. Anda sebegitunya membenci Abah Gus yang dia tidak pernah mengusik Anda. Anda ini tidak kreatif.
kreatornya hanya untuk ngapai orang aja. Sosok ikut pesulap merah, bongkar dukun. Ya, dia memang dia tidak pernah main itu. Anda udah pernah main di dunia itu settingan, ya Anda tahu lah. Kayak Mas Ahmad kayak menertawakan diri sendiri. Iya betul. Kalau pesulap merah memang dia tidak pernah main itu. Walaupun kita kadang tidak suka, kesal, tapi dia memang tidak pernah dia bermain konten seperti itu. Anda sudah pernah main terjeruk ke lapangan seperti itu, so Anda mau berarti mempermalukan diri Anda sendiri itu. Jadi untuk Joko Arek, nggak mungkin lah sosok Gus Samsudin yang merespon Anda gitu ya. Nggak mungkin lah. Jadi kami inilah yang mencoba untuk merespon panjenengan gitu. Ya. Bagus kalau masalah bisa sepele ya. Ngapain Anda sampai membawa sampai mesti menjelekkan Abah Gus? Tapi Mas Ahmed juga pernah disindir loh habis-habisan sama dia. Makanya ini Joko Arek ini hanya koal di konten saja. Sama kayak yang dulu Harimau Medan ditantang Panglima Pajaji, nggak berani. Dia berani suruh ngasih alamat nggak berani ya. Tapi dia naikkannya katanya Pajaji bacol. Kalau Mas Ahmed nilai musuh-musuh Gus Samsudin ini karakternya seperti apa sih Mas Ahmed? Hanya dompleng nama atau memang mencari keadilan yang betul-betul keadilan sih sebetulnya? Kalau yang nomor satu yang utamanya ini kan dompleng, supaya tenar, supaya penonton naik. Tapi salah. Netizen itu semua tidak bodoh. Semua tahu mana yang harus dibela, mana yang tidak. Kalau Abah Gus Samsudin ini perbedaannya sama konten-konten nyinyir dari Pesulap Merah ataupun Joko Arek, bedanya dia punya konten sendiri ya Mas Ahmed ya. Walaupun memang konten yang terakhir itu tukar pasangan itu menjadi kontroversi di tengah masyarakat ya. Sebenarnya kalau kita pikir jernih ya, jangan cepat kali mengambil kesimpulan negatifnya. Itu sangat banyak kali itu manfaatnya yang konten yang terakhir yang tukar pasangan. Itu Mas Gus Samsudin itu kan mau mendobrak, membubarkan supaya kita jangan seperti itu. Karena yang baru viral itu sudah ada pernah seorang orang tua, kita tidak tahu dia memang pikun apa, tapi yang di belakang ini ngikut saja. Masa dia berani bilang telepon sama Allah untuk memastikan lebaran? Oke. Ada ya Mas Ahmed ya? Ada, makanya kita tidak tahu dia itu yang ngomong orang tua. Kita tidak tahu entah dia ada pikun. Masa yang belakang kok ngikut? Nah, sama kayak ini, yang ikut-ikut yang kena provokator sama Joko Arek Pesulap Merah, nggak dipastikan dulu ngikut, nolak ngapain Abah. Kalau bisa dipersamain gini ya Mas Ahmed ya, Pesulap Merah ataupun orang-orang yang nyindir Gus Samsudin itu ibaratkan ada orang jual buku, nengok sampulnya aja, nggak baca isi, nggak mau baca isi. Betul nggak Mas Ahmed? Kalau nengok punisi dia bukan baca, nengok gambar-gambarnya aja. Jadi kalau Mas Marcel mau nilai Gus Samsudin, baca isinya, jangan nengok sampulnya doang. Karena sampul itu kan Mas Ahmed nggak ada, tapi diada-adain ya untuk menari itu. Nah, itu untuk Mas Marcel. Kok ini ada saran saya, lebih bagus Anda kan memang di channel itu Pesulap Merah, apalagi Anda daftarkan di Haki. Ya buat aja konten-konten sulap. Ngapain ini Pesulap Merah tapi isinya tujuannya bongkar perdukunan. Sebetulnya dari kata pesulap nyambung nggak sih Mas Ahmed? Nyambung nggak di mana nyambung? Sebenarnya dia nih ya, kalau saya misalkan gini ya, kalau kita jahit tapi kerjaannya di rumah makan. Nggak nyambung, lari ya. Makanya saya pesulap tapi tujuannya membongkar dukun, kan nyambung nggak? Enggak ya? Tujuan dia nih supaya dibilang pahlawan. Sebetulnya tidak pahlawan. Kenapa? Anda bongkar politik dukun atau dilihat bongkar-bongkar konten settingan, tidak perlu Anda itu terangkan sok bongkar-bongkar. Rakyat ini, netizen semua ini tidak bodoh, mereka tahu, cuman mereka kan mengambil sisi baiknya, pelajarannya. Tahu ya banyak sebagai netizen konten-konten yang settingan mana yang real mana. Cuman mereka tidak mau merespon karena mereka tidak nyinyir, mereka melihat ambil ada sisi baiknya. Hikmahnya. Kalau kata Abah Gus Samsudin, ambillah hikmahnya, gitu ya. Oke. Anda ngapain mau pahlawan bongkar supaya jangan orang tertipu? Zaman sekarang orang nggak mudah tertipu. Apalagi ada internet ya. Betul. Tapi beliau mengatakan orang yang
nonton Gus Samsudin dangkal katanya Mas Samet. Dangkal. Ya sebetulnya dangkal atau gimana? Ini orang-orang tua ya. Yang kebanyakan nonton Abah Gus Samsudin ini kan orang-orang tua. Kemudian sosok pemuda yang sok paten pesulap merah bilangnya ini dangkal mereka. Orang nggak tahu. Padahal orang tua itulah Mas Samet ya, ucapannya, pemikirannya itulah yang harusnya jadi buah pemikiran untuk anak-anak yang saat ini hidup di zaman milenial. Ya. Pas. Jangan media, jangan gadget, jangan handphone, teknologi merubah ya tradisi bersifat baik, bersikap baik gitu ya. Sama kayak seperti kita bahas kemarin. Abah membuat Wahabi itu. Itu kan betul supaya jangan terlalu banyak ikut jamaah Wahabi itu karena terlalu sesat. Kita nggak ngerti imam apa yang mereka pakai. Nah makanya Abah itu tepat diberantasnya, disadarkannya. Cuman Abah tidak pernah membunuh. Oke, Mas Samet, mungkin kita sampai sini dulu, Mas Samet ya. Ini hantu dari tadi goyang-goyang sana sini sini, biar aja ya. Dia mau pengen kenal juga kayak Joko Arep, Pesulap Merah. Oke. Masa kok kamu kalian saja yang mau kenal? Dia pun mau juga. Oke, Mas Samet, mungkin sampai sini dulu. Salam hormat untuk Abah Gus Samsudin dan seluruh guru besar lah. Semoga sahabat netizen juga diberikan kesehatan, dan intinya pesan untuk sahabat netizen, mulai sekarang jangan mudah terprovokasi. Cari benar-benar intinya kebenarannya, baru berkomentar. Oke, sampai sini dulu. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.